Saya ulangi perintah saya, tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana. Saya tidak akan memberikan jaminan kepala desa tidak akan dilapor-laporin, tidak bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran secara berlebihan, pasti akan kami proses. Selain itu, Saudara, KPK juga menyita beberapa aset, baik dalam bentuk kendaraan dan juga properti. Kang Deddy Mulyadi, kita warga Jawa Tengah mohon dengan sangat ditunggu kehadiran dan kunjungannya. Berbeda dengan seorang KDM yang tidak toleran terhadap para koruptor, walaupun itu di tingkat desa sekalipun, ya. Jadi ya, aja lah ya, seperti saya warga Jateng yang punya gubernur seperti Lutfi ini, yang nggak kelihatan kerjanya apa, ya. Rakyat yang mereka mungkin sering bawa-bawa, yang mengatasnamakan perjuangannya, mengatasnamakan rakyat lah, masyarakat bawah lah, dan lain sebagainya. Seakan-akan sudah dilupakan begitu saja. Makanya kini wajib untuk kita kawal, teman-teman. Ya, wajib untuk kita proses jika memang terbukti benar. KDM ngaspal, lihat tuh. Wah, di bawahnya corak, atasnya aspal berlapis, nggak kayak tetangga sebelah, tipis-tipis. Nih gila, mantap pokoknya. Banjir di Jawa Tengah melanda, tapi warga Jawa Tengah berharap KDM bisa datang ke lokasi bencana. Ini video harapan warga Jawa Tengah didatangi KDM. Bum. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Miftah, bertempat tinggal di Desa Lengkong RT 6 RW 7 Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kang Deddy Mulyadi, kita warga Jawa Tengah sudah 10 tahun lebih, tepatnya kita menjadi banjir langganan atau banjir tahunan Kang Deddy Mulyadi. Dan ekonomi di sini itu 100% lumpuh totalitas, khususnya ekonomi kaum petani Kang Deddy Mulyadi. Dan sejauh ini kita warga Jawa Tengah selama terdampak banjir, atau tepatnya kita belum ada realisasi pembangunan yang menjadikan terdampak banjir. Untuk itu kita warga Jawa Tengah mengharap kunjungan dan kehadiran Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, melainkan atas kunjungan Kang Deddy yaitu sebagai bentuk jiwa sosial atau jiwa peduli terhadap sesama, khususnya peduli terhadap korban banjir Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi, kita warga Jawa Tengah sudah terus-menerus menderita setiap tahunnya. Untuk itu sekali lagi kita warga Jawa Tengah sangat mengharap kunjungan dan kehadiran Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, melainkan kehadiran Kang Deddy sebagai bentuk jiwa sosial atau jiwa peduli terhadap sesama, tentunya peduli terhadap korban banjir di Jawa Tengah ini. Sekali lagi buat Kang Deddy Mulyadi, mohon dengan sangat ditunggu kehadiran dan kunjungannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Warga Jawa Tengah ngadunya ke Deddy Mulyadi, Gubernur Jateng kemana aja? Viral guys, kali ini ada seorang warga Demak, Jawa Tengah bernama Muhammad Miftah yang mengadukan masalah banjir ke Kang Deddy Mulyadi. Padahal udah jelas Kang Deddy adalah Gubernur Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya Muhammad Miftah selaku warga Jawa Tengah mohon dengan sangat minta tolong bantuan kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dikarenakan pemimpin kami atau pemimpin Jawa Tengah tidak ada yang berkunjung ke Desa Lengkong. Kondisi rumahnya kayak gini Kang Deddy, tuh semua rumah warga pada kebanjiran Kang Deddy, kasihan. Saya ulangi perintah saya, tidak boleh kepala desa sedikit-sedikit pidana, sedikit-sedikit pidana. Oh, rasa tepuk tangan, ini bukan kampanye, ini tenanan. APH, saya ulangi, Inspektorat APIP, segera lakukan kolaborasi dengan APH, Kejaksaan Kepolisian, untuk mengawal para kepala desa kita dalam membangun desa, agar tidak ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengganggu bapak-bapak membangun desa. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Saya tidak akan memberikan jaminan kepala desa tidak akan dilapor-laporin, tidak bisa. Kepala desa yang melanggar hukum, tidak bekerja dengan baik, menyimpangkan anggaran
secara berlebihan, pasti akan kami proses. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Media tuas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nek aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja, jadi diri kita sendiri, rasa gaya. Mari kita nobatkan warga Jateng adalah warga paling nerimo dan provinsi paling ormas, guys. Karena nilainya sangat fantastis, guys. Ormas ini dapat 125 miliar loh. Sebetulnya dalam undang-undang itu ada, guys, dana untuk ormas itu ada. Tetapi yang jadi salah adalah ini, warga Jateng dengar. Jadi di Jawa Tengah tuh banyak banget ormas, sampai 20-an ribu ormas, dan tuh kayaknya gampang banget bikin ormas di sana. Yang perlu kalian kritis adalah banyak banget ormas fiktif. Dan ketika ormas sudah dapat dana hibah dari Pemprov Jateng, itu ngilang, tidak ada LPJ. Dan Pemprov Jateng itu kurang transparan, guys. Antara kurang transparan atau saya tidak bisa menemukan beritanya atau datanya. Jadi dikasih dana, aku nggak ngerti ini Pemprov gimana bisa ngasih dananya kok bisa sembarangan ormas. Ternyata ormasnya fiktif. Dan gak sembarangan, guys. 25-1 miliar. Ayo warga Jateng, ini APBD kalian. Ini uang pajak kalian, harus lebih kritis. Alih-alih buat BLT, untuk beasiswa sekolah, perbaikan jalan, pembangunan. Saya kan tim pembangunan ya. Tapi untuk ormas, nggak apa-apa untuk ormas. Tapi tidak selektif dan banyak yang bodong. Banyak yang tidak kasih feedback atau laporan LPJ. Uang kalian hilang dan aku nggak bisa menemukan beritanya, guys. Apakah Pemprov Jateng menangani secara benar ormas-ormas yang fiktif? Warga Jateng, kalian bersuara dong, ini uang kalian loh. Dan guys, kalian jangan lupa follow gue ya untuk pembahasan politik dan isu-isu viral. Warga Jateng. Warga Jawa Tengah mana nih suaranya? Aku pengen nanya. Peran Ormas Pital Pemprov Jawa Tengah siapkan 125,2 miliar dana hibah di tahun 2025. Bayangin dana hibah 125,2 miliar bakalan dikasih kepada ormas-ormas yang ada di Jawa Tengah. Menurut kalian apa sih peran ormas di Jawa Tengah ini berjasa banget? Emang jasa mereka apa aja? Padahal Jawa Tengah itu juga provinsi termiskin, guys. Di Jawa Tengah nih, akui Jawa Tengah provinsi termiskin di Jawa. Kata Gubernur Lutfi, kami bukan Nabi Musa. Udah tahu provinsinya paling miskin di Jawa Tengah, sok-sokan ngasih ormas dana kayak gitu kan. Mending untuk orang-orang miskin mereka kasih modal usaha atau sembako atau apalah kayak gitu untuk menunjang hidup, menaikkan taraf hidup mereka. Ini aneh banget kan ya. Jawa Tengah ini kalian ikhlas gak sih? Pajak-pajak kalian dipakai untuk ngasih ormas. Gubernur Jawa Tengah ini sangat lucu nih, sumpah. Setidaknya kalau tidak bisa memberikan kebijakan atau solusi yang baik buat masyarakat, jangan mengkritik Pak Deddy Mulyadi lah Pak, yang sacat dan memberikan solusi yang baik buat rakyat. Gubernur Jawa Tengah soal Deddy Mulyadi bawa siswa ke barak militer, kenapa harus ngarang? Harus ngarang, ada aturan hukum. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ingin membina siswa nakal di barak militer, Lutfi menilai cukup mengikuti aturan hukum yang berlaku tanpa perlu membuat kebijakan baru. Ia menegaskan siswa di bawah umur dikembalikan ke orang tua. Sedangkan yang sudah cukup umur diproses hukum jika melakukan tindak pidana. Gini Pak, gini ya Pak ya. Lebih baik Bapak Lutfi ini Gubernur Jawa Tengah terjun ke lapangan deh, biar tahu yang anarkis, yang gangster, yang begal-begal, yang tawuran itu di bawah umur apa enggak. Kebanyakan tuh mereka tuh di bawah umur semua dan masih sekolah. Kalau seandainya di bawah umur dan masih sekolah, ya kan, dikembalikan ke orang tua, itu namanya bukan solusi Pak. Ya, mereka akan melakukan hal yang seperti itu lagi karena nggak ada efek jera. Lebih baik yang di bawah umur dididik di militer biar mental dan nasionalisme teruji. Kalau seandainya di bawah umur ya kan masih dikembalikan di orang tua, itu namanya bukan solusi Pak ya kan. Ya, itu nggak ada efek jera. Kebanyakan lebih baik Bapak terjun ke lapangan deh ya, yang membuat gangster itu di bawah umur semua masih sekolah, yang tawuran, yang begal, yang malam-malam kreak-kreak, itu semuanya itu pada anak di bawah umur semua pada sekolah Pak. Kalau seandainya ketangkap terus dikembalikan ke orang tua, efek jerahnya di mana? Coba tinggalkan di kolom komentar ya yang setuju ya.
Gubernur Jawa Tengah, Bapak Lutfi, mengakui bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi termiskin di Jawa. Dan Bapak Lutfi bilang kami bukan Nabi Musa. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Oh ala re, Jawa Tengah itu duet gubernur tuh ya? Gue baru tahu Jawa Tengah punya gubernur. Soalnya selama ini yang gue kontenin cuma gubernur Jakarta, gubernur Jawa Barat, gubernur Jawa Timur, terus yang nongol lagi gubernur Maluku, iya kan? Terus gubernur Banten gitu kan. Jawa Tengah tuh gak pernah ada suaranya, terus ternyata punya gubernur Jawa Tengah. Maaf Pak Lutfi, maaf, hampura, punten, ini mas saya benar-benar baru tahu Pak. Kami sudah menjabat sebagai gubernur 70 hari ini tepat. Dan kami bukan Nabi Musa, bisa langsung merubah suatu keadaan. Pak Lutfi ini mohon maaf ya, siapa yang bilang Bapak Nabi Musa Pak? Orang pantas juga Pak, Bapak dikata Nabi, ya kan? Nabi Musa lagi, Nabi Musa mah baik Pak, Nabi Musa mah adil. Masa iya gubernur disamain sama Nabi Pak? Pak Lutfi ini bisa aja. Lagi pula kenapa sih Pak pejabat zaman sekarang bawa-bawa nabi, bawa-bawa malaikat gitu. Sekarang kata Nabi Musa, yang ono dulu dikata malaikat Jibril apa? Lagi pula ya Pak ya, kita itu masyarakat, rakyat juga tahu kalau Pak Lutfi itu bukan Nabi Musa Pak, bukan nabi siapapun, bukan malaikat juga, bukan walid juga Pak. Cuma maksudnya begini loh Pak, kami sebagai warga gitu ya, bukan saya sih, kalau saya warga Jawa Barat gitu ya Pak. Cuman ini mungkin warga Jawa Tengah gitu ya, warga Jawa Tengah itu maunya tuh punya gubernur yang aksi kerja nyatanya itu nyata kelihatan gitu Pak gitu. Jadi bukan kayak mentang-mentang cuman baru 70 hari terus tiba-tiba kita nggak bisa kerja cepat karena kita baru 70 hari, kami bukan Nabi Musa. Bukan gitu Pak, enggak gitu, enggak. Solusinya bagaimana, rencana kedepannya apa. Tapi saya udah lihat nih rencana Bapak nih. Saya udah lihat nih Bapak memberikan dana hibah berapa nominalnya, 125 miliar untuk 1200 bla 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 ormas gitu Pak. Saya tahu ormas itu juga membantu pemerintah gitu ya. Ormas itu juga sah dimasukkan ke dalam biaya APBD gitu ya Pak ya. Tapi mungkin ormasnya kebanyakan gak sih Pak? Atau dana hibahnya kebanyakan gak sih Pak? Ya bisa iya bisa enggak sih. Sebenarnya ya gue percaya tidak semua ormas itu busuk gitu. Banyak juga loh ormas yang beneran kerja nyata ke lapangan gitu. Mereka itu bikin posyandu, mereka bantu penanganan bencana, edukasi remaja yang putus sekolah, melawan narkoboy, pendampingan hukum warga yang nggak mampu. Banyak deh, pokoknya nggak semua ormas itu busuk gitu. Cuman ini dana hibah kalau tidak diawasi, ya jadinya takutnya disalahgunakan. Apalagi nominalnya menurut gue gede banget nih. Takutnya kayak yang udah-udah. Takutnya nih ormas-ormasnya ini ormas yang hidup dari proposal dana hibah gitu loh. Programnya minimal tapi laporan keuangannya maksimal. Nah ini nih oknum-oknum ormas yang bandel-bandel. Kalau ditanya dana hibah atau dana untuk ormas itu penting nggak? Jawabannya penting. Kalau transparan, berdampak, dan positif. Kalau ditanya kebanyakan nggak 125 miliar? Bisa iya, bisa enggak. Bisa jadi kebanyakan kalau cuma dipakai untuk seremonial, dipakai untuk SPJ fiktif, sama buat jaga-jaga musim pilkada, itu bisa kebanyakan. Karena 125 miliar itu nggak akan langsung bikin Jawa Tengah itu sejahtera dan kaya raya. 125 miliar itu nominal yang besar banget ya untuk dana hibah, untuk ormas, dan untuk apapun itu. 125 miliar itu besar banget dan bisa banget untuk dipakai mensejahterakan rakyat Jawa Tengah kalau pemerintahannya, kalau pejabatnya, kalau ormasnya benar dan tepat sasaran. 125 miliar kalau dibagi ke 1.200 sekian ormas gitu ya, per orangnya bisa bawa pulang 100 juta loh, lumayan kan? Masalahnya 1.200 lebih ormas di Jawa Tengah itu semuanya aktif nggak? Semuanya beneran kerja nggak? Apa cuma fiktif? Masalahnya jumlahnya itu tidak main-main, 125 miliar. Kalau disalahgunakan bubar brabe sayang. Jangan salah loh, dana hibah itu bukan uang pejabat loh. Dana hibah itu uang rakyat loh. Dana hibah bukan uang malaikat, bukan uang nabi, bukan uang walid, bukan uang presiden, bukan uang pejabat, bukan uang gubernur. Uang rakyat sayang. Jadi uang 125 miliar itu ada semua uang rakyat Jawa Tengah. Setiap beli bensin, setiap beli makan, belanja rokok di warung, belum yang pungli-pungli. Itu tetes keringat warga Jawa Tengah itu ada di antara 125 miliar itu. Pertanyaannya ya, pertanyaan klasik aja. Uangnya akan balik lagi ke kamu. Warga nyari pemimpinnya pas bencana, tapi yang dicari malah nggak ada. Beberapa daerah di Jawa Tengah dilanda banjir bandang dan warga terdampak, rumah rusak, akses terputus, gak bisa gerak. Tapi di tengah situasi itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi justru nggak ada. Astagfirullah. Warga bingung sendiri, gubernurnya kemana? Belakangan baru ketahuan, Ahmad Lutfi ternyata sedang umroh ke Tanah Suci. Baru muncul lagi ke publik saat hadir di acara Rakornas dan Tausiah di Semarang, duduk berdampingan dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Ibadah memang hak pribadi ya, tapi pas warga lagi kebanjiran dan kena pemimpinnya malah menghilang. Ya wajar kalau warga pada kecewa. Gimana coba? Lutfi juga ngonten guys. Akun TikToknya juga isinya konten semua. Katanya kemarin ngapain ketemu orang miskin, gak akan menyelesaikan masalah. Lah ini bapak ngapain ya? Jejak digital ini masih ada bapak. Miskin tidak akan menyelesaikan masalah. Ngapain bapak? Kan katanya lebih baik jadi diri sendiri. Lupa kemarin kan bapak seolah-olah dekat dengan masyarakat karena ada maunya kan, karena bapak sedang kampanye. Sekarang mah ngapain gitu-gituan ya pak ya? Bapak kan sudah jadi ya, cukup duduk manis di kursi empuk bapak, bekerja di ruangan ber-AC. Dan seperti biasa teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang orang ini? Ya silakan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah.
Dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.